Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan membahas tentang biaya modal. 1. Pengertian dan macam biaya modal. Biaya modal merupakan tingkat pendapatan minimum yang disyaratkan oleh pemilik modal. Dari sudut pandang perusahaan yang memperoleh dana, tingkat pendapatan yang disyaratkan tersebut merupakan biaya atas dana yang diperoleh perusahaan. Besar kecil biaya modal suatu perusahaan tergantung pada sumber dana yang digunakan perusahaan untuk membiayai investasi, khususnya sumber dana yang bersifat jangka panjang. Biaya modal penting dipertimbangkan khususnya dalam pengambilan keputusan investasi jangka panjang. Secara garis besar, biaya modal dibedakan menjadi dua macam, yaitu biaya modal dari masing-masing sumber dana dan biaya modal rata-rata tertimbang. Kedua, komponen cost of capital dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, biaya modal saham biasa. Yang kedua, biaya modal utang. Yang ketiga, biaya modal saham istimewa. Dan yang terakhir, biaya modal laba ditahan. A. Biaya modal saham biasa. Biaya modal saham biasa dapat diartikan sebagai tingkat pendapatan minimum yang harus diperoleh perusahaan atas investasi yang dibelanjai dengan saham biasa. Pendapatan saham ini bersifat tidak pasti. Oleh karena itu, perusahaan menggunakan beberapa pendekatan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan investasi bebas risiko ditambah premi risiko. Yang kedua, pendekatan capital asset pricing model atau CAPM. Dan yang terakhir, pendekatan dividen saham yang diharapkan. Pendapatan investasi bebas risiko ditambah premi risiko. Premi risiko ditentukan berdasarkan pertimbangan dari pihak manajemen yang mengambil keputusan, yang berarti bersifat subjektif. Adapun rumus dari pendapatan investasi bebas risiko ditambah premi risiko adalah sebagai berikut. KE sama dengan RF ditambah premi risiko. Misal, pendapatan investasi bebas risiko didepositokan pada bank pemerintah sebesar 15% dan premi risiko sebesar 5%. Maka, biaya modal saham biasa menjadi biaya modal saham sama dengan 15% ditambah 5% menjadi 20%. Keterangan KE sama dengan modal saham biasa, RF sama dengan investasi bebas risiko, premi risiko. Pendekatan capital asset pricing model atau CAPM. Menurut CAPM, pendapatan dari investasi saham ditentukan oleh pendapatan investasi bebas risiko dan premi risiko pasar. Besarnya premi risiko dalam pendekatan CAPM ditentukan oleh besar kecilnya risiko sistematis atau beta saham. Adapun rumus yang dapat digunakan dalam mengukur pendapatan saham sebagai berikut. RI sama dengan RF plus beta I buka kurung RMT dikurangi RF tutup kurung. Keterangan pendapatan saham I pada periode tertentu, RF sama dengan pendapatan investasi bebas risiko, RMT sama dengan pendapatan pasar pada periode T, beta I koefisien risiko sistematis saham. RI sama dengan RF plus beta I buka kurung buka kurung RMT tutup kurung dikurangi RF tutup kurung karena buka kurung RI sama dengan KE. Dengan demikian KE sama dengan RF ditambah beta I buka kurung buka kurung RMT tutup kurung dikurangi RF tutup kurung. Berikut merupakan contoh dari CAPM. Misal, suatu perusahaan menerbitkan saham biasa dengan beta 1,5 dan pendapatan pasar yang diharapkan sebesar 20%.
pendapatan investasi bebas risiko sebesar 10%. Dengan demikian, biaya modal saham biasa adalah KE 10% ditambah buka kurung 20% dikurangi 10% tutup kurung dikali 1,5. Jadi hasilnya 25%. 10% ini didapat dari pendapatan investasi bebas risiko, dan 20%-nya ini didapat dari pendapatan pasar yang diharapkan, dan 1,5 ini dapat dari beta. Yang terakhir, pendekatan dividen saham yang diharapkan. Biaya modal saham biasa dapat diartikan sebagai tingkat diskonto atau diskon rate yang menyamakan nilai sekarang dengan dividen per lembar saham yang diharapkan diterima pada masa yang akan datang dengan harga pasar saham sekarang. Adapun rumus yang dapat digunakan untuk mengukur dividen saham yang diharapkan antara lain sebagai berikut. P0 sama dengan D1 per buka kurung 1 plus K tutup kurung pangkat 1 plus D2 per buka kurung 1 plus K tutup kurung pangkat 2 plus titik plus DN per buka kurung 1 plus K tutup kurung pangkat N. Keterangan P0 sama dengan harga pasar saham pada periode waktu 0 atau sekarang. D1 hingga DN sama dengan dividen yang diharapkan pada periode 1 hingga ke N. KE sama dengan tingkat diskonto atau tingkat pendapatan yang diharapkan, dan N sama dengan periode waktu. Jika dividen diasumsikan tetap dan periode waktunya tidak terhingga, maka saham biasa dapat dihitung sebagai berikut. P0 sama dengan D per KE dan KE sama dengan D per P0. Contoh dividen saham yang diharapkan. Perusahaan Alfa menerbitkan saham biasa dengan nilai nominal Rp1.000 dijual dengan harga sebesar Rp1.500 setiap tahun. Perusahaan membagikan dividen yang tetap jumlahnya, yaitu Rp150. Dengan demikian, biaya modal saham biasa adalah KE sama dengan Rp150 dibagi Rp1.500 dikali 100%, hasilnya 10%. Jika dividen per lembar saham diharapkan tumbuh dengan tingkat yang konstan sebesar G dan KE lebih besar dari G, maka biaya modal saham biasa adalah P0 sama dengan D1 per KE dikurangi G, dan KE sama dengan D1 per P0 plus G. B. Biaya modal utang. Tingkat keuntungan yang diisyaratkan pemberi pinjaman atas investasi perusahaan yang dibelanjai dengan utang. Biaya modal utang dapat dihitung dengan rumus P0 sama dengan N sigma T sama dengan 1. IT ditambah P per tanda kurung 1 ditambah KD tanda tutup pangkat T. Keterangan P0 yaitu harga pasar atau harga jual surat utang yang diterbitkan perusahaan. N. Jangka waktu jatuh tempo utang. IT. Besarnya bunga yang dibayarkan pada periode T. P. Nilai pelunasan pokok utang pada periode. KD. Biaya modal utang sebelum pajak. Adapun rumus biaya modal utang obligasi setelah pajak, KD bintang sama dengan KD dikali tanda kurung 1 dikurangi T tanda tutup. Keterangan KD bintang sama dengan biaya modal utang setelah pajak. KD sama dengan biaya modal utang sebelum pajak. T sama dengan tarif pajak pendapatan perusahaan. Adapun
Rumus biaya modal utang setelah pajak KT bintang sama dengan tanda kurung 1 dikurangi 7 tanda tutup tanda kurung IT ditambah 1 per N tanda kurung P dikurangi P0 tanda tutup per setengah dikali tanda tutup P ditambah P0 tanda kurung tutup. Keterangan P sama dengan nilai nominal obligasi, PO sama dengan harga jual obligasi, N sama dengan umur obligasi, IT sama dengan biaya bunga obligasi yang jumlahnya tetap setiap periode, T tarif pajak. C. Biaya modal saham istimewa, yaitu tingkat keuntungan yang diisyaratkan oleh pemegang saham istimewa dari investasi yang dibelanjai dengan saham istimewa, dengan rumus KP sama dengan D per PO kali 100%. Keterangan KP yaitu biaya modal saham istimewa, D sama dengan dividen saham istimewa, P0 sama dengan harga pasar saham istimewa. Contoh, perusahaan Beta menerbitkan saham istimewa dengan nilai nominal Rp 2000 dan dividen sebesar 20% dari nilai nominal. Saham istimewa dijual dengan harga 4.000. Dengan demikian, biaya modal saham istimewa sebagai berikut. KP sama dengan 400 per 4.000 kali 100% sama dengan 10%. D. Biaya modal laba ditahan. Secara teoritis, biaya ini sama dengan biaya modal saham biasa, yaitu sebesar tingkat keuntungan yang diharapkan dari investasi yang dibelanjai dengan saham biasa. Perbedaannya hanya pada biaya emisi. Kalau perusahaan menerbitkan saham baru, maka perusahaan baru mengeluarkan biaya emisi. Sementara untuk dana yang berasal dari laba ditahan, perusahaan tidak perlu mengeluarkan biaya emisi. Oleh karena itu, biaya modal laba ditahan dapat dihitung dengan rumus KR sama dengan D1 per PO ditambah G. Keterangan KR biaya modal laba ditahan. Yang ketiga, biaya modal rata-rata tertimbang. Biaya modal rata-rata tertimbang merupakan tingkat pengembalian rata-rata yang harus perusahaan sediakan kepada pemasok modal agar mau mengontribusikan uangnya ke perusahaan. Modal terdiri dari ekuitas dan utang. Masing-masing memiliki biaya. Investasi juga tidak hanya dibelanjai melalui satu dana saja, akan tetapi menggunakan kombinasi dari beberapa sumber dana. Salah satunya hasil dari utang kepada pemasok modal kepada perusahaan. WACC menjadi standar perusahaan ketika membuat keputusan investasi dalam proyek baru atau menumbuhkan bisnis. Mereka harus menghasilkan yang lebih tinggi dari WACC untuk memuaskannya, kreditur, serta penyedia modal lainnya. Berikutnya, kelebihan dan kekurangan dari WACC. Kelebihan biaya modal tertimbang atau WACC yang pertama, memberikan wawasan tentang biaya modal aktual yang masuk akal. Dan yang kedua, perusahaan mampu mengetahui modal biaya mengalami penurunan ataupun meningkat. Kekurangan biaya modal tertimbang atau WACC yang pertama, perhitungannya relatif tidak akurat bagi biaya perusahaan. Dan kedua, angka beta tergantung pada data yang perusahaan berikan. Berikutnya, contoh biaya rata-rata tertimbang sumber dana investasi. Suatu perusahaan melakukan investasi sebesar 100 juta rupiah, dibelanjai dengan sumber dana sebagai berikut. Yang pertama, utang sejumlah 30 juta yang dijadikan sebagai biaya modal sebesar 7%. Dan yang kedua, saham istimewa sejumlah 10 juta yang dijadikan menjadi biaya modal sebesar 13%. Dan yang terakhir, saham biasa sejumlah 60 juta menjadi biaya modal sebesar 15%. Berikutnya,
Lanjutan dari contoh biaya modal rata-rata tertimbang. Berdasarkan data tersebut, maka besarnya biaya modal adalah sebagai berikut. Jenis sumber dana utang proporsinya 0,30, biaya modalnya 7%, biaya modal tertimbang sebesar 2,1%. Saham istimewa sebesar proporsinya 0,10, biaya modalnya 13%, dan biaya modal tertimbangnya menjadi 1,3%. Lalu yang 3, saham biasa, proporsinya sebesar 0,60 dan biaya modalnya sebesar 15%, biaya modal tertimbangnya 9,0%, dan jumlah dari semuanya menjadi 12,4%. 4. Marginal cost of capital. Perusahaan yang telah menentukan struktur modal optimal, misalnya terdiri dari 30% utang, 10% saham preferen atau saham istimewa, dan 60% saham biasa. Agar struktur modalnya tetap bisa dipertahankan, maka setiap tambahan dana baru yang diperoleh sebesar Rp1 marginal harus terdiri atas 30 sen utang, 10 sen saham istimewa, dan 60 sen saham biasa. Jika komponen cost of capitalnya tetap, maka biaya rata-rata tertimbang akan tetap sama. Besarnya biaya modal rata-rata tertimbang tidak akan bisa tetap dipertahankan jika kebutuhan dana perusahaan dalam satu periode tertentu semakin besar, karena komponen cost of capitalnya juga akan mengalami peningkatan sesuai dengan hukum permintaan dan penawaran. Permasalahannya adalah kapan terjadi perubahan WACC. Sebagai contoh, anggap perusahaan merencanakan investasi sebesar 100 juta. Kebutuhan dana tersebut akan dibiayai dengan utang 30%, saham istimewanya 10%, dan modal sendiri 60%. Modal sendiri dapat dipenuhi dari dua sumber, yaitu laba ditahan dan penerbitan saham biasa baru. Misalkan biaya modal dana yang berasal dari utang setelah pajak itu sebesar 6%, biaya modal istimewanya 10%, dan biaya modal laba ditahan 15%. Dengan asumsi apabila modal sendiri dapat dipenuhi dari sumber laba ditahan, maka biaya modal rata-rata tertimbangnya adalah WACC sama dengan 0,3 dikali 6% ditambah 0,1 dikali 10% ditambah 0,6 dikali 15%, hasilnya 11,8%. Jika laba ditahan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dana yang berasal dari modal sendiri, dan perusahaan harus menerbitkan saham biasa baru dengan biaya modal yang lebih mahal, yaitu sama dengan 16%, maka dengan menerbitkan saham biasa baru, biaya modal rata-rata tertimbang menjadi WACC-nya sama dengan 0,3 dikali 6% ditambah 0,1 dikali 10% ditambah 0,6 dikali 16%. Hasilnya sama dengan 12,4%. Dengan demikian, akan terjadi peningkatan WACC yang semulanya hasilnya 11,8% menjadi 12,4%. Permasalahannya, berapa jumlah dana baru yang dapat diperoleh perusahaan sebelum melebihi laba ditahan yang dimiliki perusahaan dan memaksa perusahaan menerbitkan saham biasa baru. Sebagai contoh, anggap perusahaan memperoleh laba sebesar 20 juta dan perusahaan menetapkan kebijakan membayar dividen sebesar 40% atau sebesar 8 juta dan laba ditahan sebesar 60% atau 12 juta. Berapa banyak jumlah dana baru yang terdiri dari utang, saham istimewa, dan laba ditahan sebesar 12 juta yang bisa diperoleh sebelum jumlah laba ditahan terlampaui dan memaksa perusahaan menerbitkan saham biasa baru atau yang dinamakan break point. Misalkan jumlah dana baru sebesar Rpx dan 0,6 dikali Rpx sama dengan laba ditahan sama dengan Rp 12 juta, maka X dapat dihitung
sama dengan breakpoint sama dengan X. X-nya dicari, rumusnya adalah retained earning dibagi equity fraction sama dengan 12 juta dibagi 0,6, hasilnya sama dengan 20 juta. Total dana yang dapat diperoleh perusahaan sebelum terjadi peningkatan WACC adalah sebesar 20 juta, yang terdiri atas utang baru 0,30 atau 20 juta sama dengan 6 juta, saham istimewa 0,10 atau 20 juta sama dengan 2 juta, laba ditahan 0,60 atau 20 juta sama dengan 12 juta, jumlahnya 6 ditambah 2, 8 ditambah 12 sama dengan 20 juta. Jika kebutuhan dana perusahaan lebih dari 20 juta, maka 69%-nya harus berupa modal sendiri yang diperoleh dari penerbitan saham baru dengan biaya modal sebesar 16%, sehingga WACC akan meningkat menjadi 12,4%. Bisa dilihat pada gambar berikut. 5. Kombinasi MCC dan IOS untuk menentukan penganggaran modal optimal. Kombinasi MCC dan IOS untuk menentukan pengangguran modal optimal dalam mengevaluasi sejumlah proyek investasi yang bersifat independen dan untuk menentukan proyek mana saja yang dilaksanakan, maka alternatif proyek tersebut perlu disusun berdasarkan urutan kriteria hasil evaluasi seperti IRR dan kemudian dibandingkan dengan cost of capital-nya. Berdasarkan kombinasi gambar Investment Opportunity SERA atau IOS yang disusun berdasarkan besarnya IRR masing-masing proyek dan gambar Marginal Cost of Capital atau MCC, tampak bahwa proyek yang layak dilaksanakan adalah proyek A, B, dan C karena IRR masing-masing proyek tersebut lebih besar dibandingkan dengan WACC-nya. Sementara proyek D tidak layak dilaksanakan karena IRR-nya lebih kecil dibandingkan dengan WACC. Dengan mengkombinasikan MCC dan IOS schedule, maka dapat ditentukan keputusan pengangguran modal yang optimal. Seperti gambar di bawah ini, A lebih besar daripada WACC-nya. WACC-nya sebesar 11,8%, A-nya sebesar 14%. B-nya juga lebih besar daripada WACC-nya, 13,5%. C-nya juga lebih besar, sebesar 13%. Sementara D sebesar di bawahnya WACC-nya. Jadi D-nya tidak layak diproyekkan ke dalam MCC dan IRR. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.